Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa yang terkasih dan semua pemirsa kami dimanapun Anda berada ke episode baru program belajar harian, yaitu Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita belajar semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kita telah sampai dalam studi kami tentang kitab Yesaya, salah satu kitab Nabi besar dalam Perjanjian Lama. Di pasal yang ke-66 yang merupakan pasal terakhir dalam nubuatan Yesaya, tetapi ini bukanlah episode terakhir tentang kitab Yesaya. Hari ini kita akan mempelajari pasal 66 dan episode selanjutnya adalah sebagai revisi untuk keseluruhan kitab Yesaya. Saya mendorong Anda untuk mengikuti pelajaran kita hari ini dan episode yang akan datang, dan kita semua akan menyimpulkan peristiwa di dalam kitab Yesaya ini. Izinkan saya terlebih dahulu menyambut tamu saya yang saya hormati, merupakan pelayan Tuhan, Saudara Yusuf Riyad. Selamat datang, Saudara Yusuf. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut penonton kami. Selamat datang semuanya. Kami akan mulai pembelajaran hari ini beberapa saat lagi. Tetaplah bersama dengan kami. Selamat datang Saudara Yusuf. Terima kasih. Kita telah mencapai pasal 66 yang merupakan pasal terakhir dari nubuatan Yesaya. Apa gagasan utama dalam pasal ini? Di pasal ini ada perpecahan bangsa menjadi dua kelompok. Tuhan akan muncul untuk memberkati satu kelompok dan untuk menilai yang lain. Ini adalah gagasan umum dari pasal ini. Namun dia memulai dengan mengatakan, aku tidak membutuhkan rumah yang dihiasi dengan batu-batu mulia di bumi. Aku mencari hati yang cocok denganku, dan Tuhan mencari hati. Dia tinggal di hati orang-orang yang rendah hati. Dia tidak menginginkan rumah mewah yang sering dikunjungi oleh orang yang sombong. Oke, jadi di ayat pertama dia berbicara tentang kebesaran Tuhan. Dikatakan beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Tuhan dalam keilahiannya tidak berdiam di sembarang tempat. Tuhan tidak terbatas oleh sebuah tempat. Dalam terang perjanjian baru, Tuhan senang untuk tinggal di gerejanya. Dan gereja dari sudut pandang ini disebut rumah Tuhan. Jadi Tuhan memiliki rumah di bumi, di gereja, dan bukan hanya dia tinggal dalam orang-orang percaya sebagai perhimpunan gereja Tuhan, tetapi juga di dalam hati para orang percaya sebagai individu. Karena setiap tubuh orang percaya telah menjadi bait bagi Roh Kudus. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kemudian ia menyebutkan sifat-sifat orang yang dipandang Tuhan, kepada orang yang tertindas, orang yang patah semangatnya, orang yang gentar kepada firmanku. Ceritakan kepada kami tentang atribut ini dan mereka yang menikmati kediaman Tuhan di antara mereka. Ada 3 atribut yang sangat penting yang mana Tuhan tidak menerima alternatif lain. Yang pertama, dia yang rendah hati. Tuhan sangat menopang orang miskin yang rendah hati dan menolak orang sebaliknya, dia yang munafik, sombong. Orang miskin yang merasa dirinya tidak berarti apa-apa. Kristus telah berkata tentang siapa berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Dia juga berkata, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Mereka lah orang-orang yang kepada siapa Tuhan memandang kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, yang berarti dia telah mencapai sesuatu lebih dalam dari kerendahan hati dan penderitaan. Dan patah semangatnya adalah mereka yang merasakan bahwa dia bukan siapa-siapa akhirnya dan yang gentar kepada firmanku.
Ini adalah atribut yang sangat penting karena sayangnya ada yang beberapa meremehkan firman Tuhan. membenci. Mereka yang mengkritik kata-kata Tuhan dengan mengatakan ayat ini benar, tetapi yang satu lagi seharusnya tidak ada di sana. Orang seperti ini tidak merasa gentar terhadap firman-Nya, melainkan ia mengkritik Tuhan. Sebenarnya orang ini memiliki takdir yang mengerikan. Namun dia yang merasa gentar terhadap firman Tuhan adalah orang yang merasa hormat ketika membaca firman Tuhan, karena ini adalah perkataan dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang berbicara. Tuhan yang memiliki otoritas atasnya, bukan dia yang Benar. memiliki otoritas atas firman Tuhan. Tepat. Pada ayat-ayat berikutnya, mulai dari ayat 3 dia berkata, orang yang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang yang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang yang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang yang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Kata-kata ini berbicara tentang suatu bentuk ibadah, orang-orang yang mempersembahkan korban, tetapi dia mengatakan bahwa mereka seperti orang yang membunuh seorang pria atau mematahkan tengkuk seekor anjing. Bagaimana Tuhan melihat persembahan-persembahan yang dilakukan orang ini? Ini berlaku untuk zaman sekarang. Setelah orang Yahudi menolak Kristus, korban sejati. Mereka bertahan selama bertahun-tahun mempersembahkan korban. Apakah Tuhan memperhatikan korban-korban ini? Setelah pengangkatan, mereka akan membangun bait suci dan akan persembahkan korban. Apakah Tuhan akan menemukan kesenangan dalam persembahan ini sementara mereka telah membunuh anaknya ketika dia datang pada mereka? Itulah sebabnya selama 40 tahun setelah penyerbuan Kristus, Tuhan menganggap korban-korban sebagai sekedar binatang. Dan dalam Ibrani 13 dia berkata, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa. Pengorbanan adalah hanya binatang yang tidak ada nilainya. Di masa depan mereka akan membangun bait dan mempersembahkan korban. Bagaimana Tuhan akan melihat pengorbanan ini? Dia berkata orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Jadi tidak hanya bahwa Allah menolaknya tapi menganggapnya keburukan di antara orang-orang yang menawarkannya. Ini mengingatkan kita pada persembahan Kain yang dianggap jahat di mata Tuhan. Mengapa Kain membunuh saudaranya Habel? Karena perbuatannya sendiri jahat. Apa perbuatan jahatnya? Dia mempersembahkan suatu persembahan kepada Tuhan yang tidak diminta oleh Tuhan. Maksudnya ini agama, tapi ini agama yang ditolak. Benar. Sebuah ibadah yang ditolak. Ya. Saya akan mengatakan bahwa bahkan di era sekarang dan selama zaman orang-orang ingin mendekat kepada Tuhan dan mengatakan bahwa mereka menyembah kepada Tuhan. Apa bentuk ibadah yang benar yang diterima Tuhan dan bagaimana Tuhan memandang ibadah yang lain yang dikatakan ditujukan kepada Tuhan? Pertama, mendekati Tuhan tidak melalui orang biasa, melainkan melalui anak Tuhan yang kudus dari Tuhan, domba Tuhan. Ini adalah biaya yang besar bahwa Tuhan mengutus dia ke dunia dan mengorbankannya demi dunia, bukan untuk kelompok tertentu di dunia. Ini adalah awal. Anda tidak akan bisa mendekati Tuhan kecuali melalui Kristus. Dalam 1 Petrus 1 dia berkata, oleh dialah kamu percaya kepada Allah, artinya melalui Kristus, engkau adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tanpa Kristus Anda tidak akan pernah bisa mendekati Tuhan. Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Menurut Anda, kepada siapa apakah Tuhan mulai mengarahkan kata-kata ini dimulai dari ayat 5? Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Mulai ayat ini kepada siapakah Tuhan berbicara? Dia berbicara kepada seorang saleh yang akan gentar atas firman-Nya. Dan dia berfirman di ayat yang kedua, tetapi kepada orang inilah aku memandang kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Dan yang gentar kepada firman-Ku. Sisa umat ini dibedakan dengan menjadi rendah hati dan menyesal di hadapan Tuhan. Dikatakan mengenai mereka dalam Mazmur pasal 51 yang merupakan bahasa Nabi Daud setelah dia berbuat dosa dan kembali, yang menggambarkan bahasa dari sisa umat yang bertobat. Hati yang remuk. Hati yang hancur dan remuk ya Tuhan tidak akan kau tolak. Mereka ini akan memiliki hati yang remuk dan hancur. Demikianlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar pada firman-Nya. Saudaramu yang membencimu, maksudnya saudaramu yang Yahudi. Saudara-saudaramu yang membencimu karena mereka mengikuti nabi palsu. Mereka yang mengikuti nabi palsu Mereka membenci orang-orang yang benar dan mengusirmu orang yang benar demi namaku, karena mereka telah berkata, biarlah Tuhan dimuliakan, jadi banyak kejahatan dilakukan atas nama Tuhan. Padahal Tuhan tidak bersalah atas semua itu. Dan hingga hari ini orang dibunuh atas nama Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah meminta hal ini. Saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah,
Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Jadi pada hari yang akan datang, Tuhan akan menyatakan siapa yang benar-benar miliknya. Apakah mereka orang-orang sombong yang suaranya keras? Atau orang-orang yang saleh dan lembut hati, yang miskin dan juga remuk hati. Baik, terima kasih. Kita akan menyaksikan laporan, kemudian kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Sama seperti Tuhan sebelumnya membedakan antara sisa yang setia dan bangsa kuno secara keseluruhan, Dia juga membedakan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya di gereja saat-saat ini. Gereja mencakup di antara banyaknya orang-orang yang berbeda, tidak hanya dalam tingkat iman mereka, tetapi juga dalam keyakinan atau ketidakpercayaan mereka. Pertanyaan yang diajukan beberapa orang adalah, apakah gereja akan mengalami masa kesengsaraan? Dan jika kita akan memberikan jawaban yang tepat, kita harus mengatakan bahwa ada gereja yang akan melalui masa kesengsaraan besar, dan gereja ini disebut dengan kata pelacur. Dalam kitab Wahyu pasal 17, ini adalah sebuah organisasi non-Kristen dan sama sekali bukan mempelai Kristus. Adapun orang-orang percaya yang sejati dalam tubuh Kristus, Tuhan Yesus Kristus akan menyelamatkan mereka sebelum masa kesengsaraan. Jadi kita harus membedakan antara apa yang tampak dan dengan apa yang asli. Kita perlu mengetahui tentang siapa. Ayat 7 dan 8 berbicara, sebelum menggeliat sakit ia sudah bersalin, sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti ini? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Siapakah yang dimaksud dengan kata-kata ini, Saudara Yosef? Sebenarnya kata-kata ini perlu klarifikasi karena ayat 7 berbeda dari ayat 8. Dalam ayat 7 melahirkan tanpa kesakitan. Sementara dalam ayat 8 melahirkan setelah banyak kesakitan. Apa artinya ini? Seorang ibu yang melahirkan di sini adalah Sion. Dia berfirman sebelum ia merasakan sakit bersalin, ia sudah melahirkan. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Kata-kata ini berarti kelahiran Kristus. Tanpa rasa sakit. Yang terjadi tanpa rasa sakit. Karena rasa sakit dalam proses melahirkan adalah hasil dari dosa, dan karena Kristus adalah kudus, ketika dia lahir tidak ada hasil dari dosa tersebut. Baiklah. Ini yang kita baca misalnya dalam kitab Wahyu pasal 12 ketika dia berbicara tentang seorang wanita dengan matahari, bulan di bawah kakinya dan di kepalanya sebuah mahkota dari 12 bintang. Kemudian dia berkata bahwa dia melahirkan dan naga ingin menelan anak laki-lakinya, tetapi dia tidak bisa. Benar. Karena anaknya terangkat ke Tuhan dan ke tahtanya. Ini adalah kelahiran Kristus yang disebut di sini dalam Rasa ayat sakit. 7. Tanpa rasa sakit. Karena dia tanpa dosa. Tanpa dosa. Kristus datang. Tapi sayangnya kemudian dia ditolak oleh bangsa ini. Kristus disalibkan oleh bangsa ini. Bangsa ini tercerai-berai. Kemudian dia kembali tetapi tanpa iman, dan dia akan mengalami kesengsaraan yang besar. Rasa sakit melahirkan. Dan rasa sakit melahirkan. Jika kita meriksa kitab Yeremia pasal yang ke-30, kita akan menemukannya mengatakan bahwa bukan hanya setiap wanita, tetapi dia mengatakan bahwa ada sebuah bangsa yang sedang melahirkan dalam satu hari. Sebenarnya bukan hanya wanita, tetapi dia mengatakan dalam Yeremia pasal 30, kata-kata berikut ini. Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Jadi laki-laki akan melahirkan dan perempuan akan melahirkan, seluruh bangsa akan melahirkan. Inilah yang dia katakan tentang siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu. Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari? Ada kemungkinan 2 atau 3 orang melahirkan pada hari yang sama di kota. Tapi bisakah semua wanita yang melahirkan dalam satu hari? Itu aneh. Tidak hanya itu, namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Ini adalah kelahiran setelah penderitaan, dan penderitaan tersebut adalah kesengsaraan besar yang akan dialami oleh bangsa itu, dan dia akan dilahirkan dalam satu hari, yaitu hari penampilan Kristus dari surga dengan kemuliaan dan kuasa.
Dan mereka akan meratap karena dia. Pada saat itu bangsa itu akan dilahirkan dalam 1 hari. Kita berbicara tentang penderitaan rohani dan kelahiran Ya. rohani agar beberapa penonton tidak berpikir bahwa semua wanita akan melahirkan dalam 1 hari. Kita berbicara tentang Ya. bangsa dan rasa sakit melahirkan berarti kesengsaraan besar. Ketika dia akan kembali dengan pertobatan kepada Tuhan, dia dilahirkan seolah-olah dia dilahirkan kembali. Penderitaan digunakan sebagai metafora karena mewakili rasa sakit yang sangat berat. Yang tidak bisa diobati dengan obat pereda rasa sakit. Benar, Ada rasa sakit tapi tidak ada pereda sakit yang akan membantu. benar. Ini yang akan terjadi dalam kesengsaraan besar. Seluruh bangsa akan menderita, terutama orang saleh, tentang siapa dia yang berbicara di sini. Mengapa mereka menderita? Karena mereka berkata biarlah darahnya ditanggungkan atas Dan kami dan anak-anak atas kami. anak-anak kami. Benar. Jadi mereka harus melalui kesengsaraan sebelum Ya. mereka dilahirkan kembali. Mungkin Tepat. itulah yang terjadi dengan saudara-saudara Yusuf ketika mereka dimasukkan Benar. ke dalam penjara. Kesengsaraan seperti nyeri persalinan Ya. sehingga mereka kemudian dapat masuk ke lingkaran berkat pemerintahan Yusuf. Tepat. Saudara Yusuf mulai dari ayat yang ke-12, dia berkata, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apa yang Anda lihat dari berkat-berkat yang disampaikan dalam bagian ini? Ini adalah berkat-berkat Yerusalem selama kerajaan 1000 tahun. Setelah pertobatannya dia akan menerima berkat-berkat. Sebenarnya ada banyak berkat yang menanti setiap orang yang kembali kepada Tuhan melalui pertobatan dan mereka akan mulai bergembira. Di sini katanya aku mengalirkan kepadanya keselamatan. Kota ini disebut Yerusalem. Jadi nama-namanya mengandung damai sejahtera. Ya, Tetapi dia belum menikmati damai sejahtera sejauh ini. hingga saat ini. Dan Kristus menangisinya dan berkata, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sayangnya dia tidak tahu. Dia menolak pangeran damai ketika dia akan bertobat, meratap, dan menerima Kristus. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Segala kebaikan dunia akan dicurahkan kepadanya. Seperti yang dikatakan seseorang, Yerusalem akan menabur hal rohani di antara bangsa-bangsa. Benar. Dan akan menuai hal-hal material Ya. dari mereka. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Tidak hanya dari masyarakat tapi dari Tuhan sendiri. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Di ayat 13 ada 3 kenyamanan seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem 3 kali lipat. Penghiburan ini menegaskan bahwa kenyamanan akan datang berlimpah bagi bangsa ini. Benar. Mereka berkata tentang Tuhan dalam pasal 64, ya Tuhan engkaulah Bapa kami. Di sini Tuhan adalah milik mereka Sebagai seorang ibu ibu. yang menghibur. Benar. Katakan kepada kami tentang hati Tuhan yang memeluk, menghibur dan mendorong tidak hanya kepada umatnya dalam sengsara besar, tapi juga kepada kita pada zaman sekarang ini. Sebenarnya kita melihat dalam Tuhan baginya segala kemuliaan, semua hubungan yang kita lihat dalam kehidupan kita secara alami, seorang ayah, seorang ibu, seorang saudara. Alkitab mengatakan misalnya ada teman yang mendatangkan kecelakaan tetapi ada juga sahabat yang lebih akrab daripada seorang saudara. Meskipun kamu sangat dekat kepadamu, tapi ada orang yang lebih dekat daripada saudara, seorang ayah dan seorang ibu. Sang ayah memberi semangat. Dan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia dan ibu menghibur. Namun seberapapun usia seseorang dia tetap pergi ke ibunya untuk menikmati pelukan yang hangat. Di sini dia berkata seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kita diberkati Sebenarnya oleh kita Tuhan diberkati. kita, yang adalah seorang ayah, ibu, dan saudara serta segalanya bagi kita. Kita tidak Sebenarnya, memerlukan apa-apa lagi. Betapa senangnya kami. Ketahuilah benar. bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Benar. Kita akan menerima pertanyaan dari para hadirin. Dalam ayat 16 dan 17 dia berkata, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Apa arti ini dan siapa yang dimaksud dengan yang di tengah-tengah? Silakan Saudara Yosef. Faktanya kita lihat di sini penampakan Tuhan dengan kemuliaan dan kuasa untuk penghakiman. Ini mengerikan, api diulangi tidak kurang dari 3 kali, ayat 15 dan 16, sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api, sebab Tuhan akan
Menghukum segala yang hidup dengan api dan pedangnya. Inilah penampakan Tuhan. Inilah penampakan Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal 1 dan mengadakan pembalasan terhadap mereka. Banyak ahli teologi menolak gagasan ini, tetapi ajaran ini jelas dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru. Dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama, tidak hanya itu tetapi dia berkata, dan mereka yang dibunuh oleh Tuhan akan banyak. Apakah Tuhan membunuh? Tentu saja dia melakukannya. Dalam Mazmur 110 kita baca, ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Siapa yang akan dia bunuh? Dia akan bunuh mereka yang menolak. Apakah ada penghakiman terhadap mereka yang menolak? Tentu saja ada. Hari ini kita hidup dalam era anugerah. Apakah ini berarti kita mengabaikan dan menyangkal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membalas dendam dan penghakiman? Untuk mereka yang menolak keselamatannya, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak anak-anak Allah. Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Di sini juga dia berkata, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, tempat pengorbanan kafir. Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yaitu pemimpin penyembah berhala. Tentu saja bagi kita menghargai bahwa ada seorang di tengah-tengah, tapi siapakah Aku seorang ada di ini? tengah-tengah mereka. Tepat, dalam Matius 18 ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita tidak mengikuti siapapun untuk berada di tengah-tengah kami, kecuali dia yang telah ditetapkan Tuhan untuk tempat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mengenai dosa bangsa di masa depan dan kesengsaraan besar, siapa yang akan menjadi pengganti yang mereka bawa di tengah-tengah? Nabi palsu. Nabi palsu. Nabi palsu. Benar. Mereka menolak dia yang datang atas nama Bapaknya dan akan menerima dia yang datang atas namanya sendiri. Yang sombong yang akan melakukan menurut kehendaknya, dan mereka menolak dia yang berkata, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Jadi yang ada di tengah dalam ayat 17 adalah pemimpin penyembahan berhala selama masa kesusahan besar, yaitu nabi palsu. Ya. Terima kasih, kita akan menerima pertanyaan lain dari hadirin. Dia berkata di ayat 24, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Siapakah yang dimaksud di sini? Siapa yang dimaksud dengan kata-kata ini yang ditanyakan oleh Michael, dan kapan hal ini akan terjadi? Tentu saja dia bisa berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun, 2 ekstrim akan ada di sana. Di depan mata mereka akan ada hari-hari bahagia dari pemerintahan Kristus. Mereka akan pergi dari bulan baru ke bulan baru, dan dari sabat ke sabat. Mereka akan datang untuk menyembah di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan mereka yang berontak terhadap Tuhan? Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak padaku. Apakah akan terjadi pemberontakan di kerajaan 1000 tahun? Faktanya ini adalah satu-satunya dosa yang akan segera dihakimi dengan kematian. Kita membacanya di Mazmur 101, setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, akan kulenyapkan dari kota Tuhan. Artinya akan ada penghakiman setiap pagi untuk semua orang yang memberontak. Ini akan membuat kejahatan sangat terbatas karena akan dihakimi segera, dan ini akan membuat orang-orang munafik meningkat selama kerajaan 1000 tahun tanpa iman dan kasih yang tulus kepada Kristus. Jadi ketika iblis akan dibebaskan pada akhir kerajaan 1000 tahun menurut Wahyu pasal 20, dia akan menipu sejumlah besar orang seperti pasir di laut, dan api akan turun dan membakar mereka. Jadi pemberontakan akan dihakimi segera dan penghakimannya akan jelas di depan banyak orang. Mereka akan melihatnya. Juga kebahagiaan kerajaan 1000 tahun akan jelas bagi setiap orang. Tentu saja ini adalah karakter kerajaan 1000 tahun dan pemerintahan dengan keadilan. Dan pemerintahan dengan keadilan memerlukan penghakiman terhadap pemberontakan yang akan dilaksanakan dengan segera. Benar. Terima kasih Saudara Yusuf, Tuhan memberkati Anda. Kita telah mencapai akhir kitab Yesaya. Meskipun buku ini memerlukan bertahun-tahun untuk kita pelajari, bukan hanya beberapa episode, kita mencoba untuk memperkenalkan sebanyak mungkin manfaat kepada para penonton tercinta kita. Tetapi kita akan memberitahukan mereka bahwa Alkitab itu tidak terbatas. Kita akan meninjau episode ini bersama dengan para hadirin.
Apa ciri-ciri orang yang menikmati kediaman Tuhan serta kehadirannya menurut ayat 1 dan menurut ayat yang kedua dalam bagian ini? Tuhan mengatakan bahwa mereka yang menikmati tempat tinggalnya adalah orang yang rendah hati dan tidak sombong, yang merasa dirinya tidak ada apa-apanya, dan yang patah hati serta gemetar pada firman Tuhan, yang menganggap firman Tuhan serius. Baik, terima kasih. Dalam ayat 7 dan 8 ada dua jenis kelahiran. Kelahiran tanpa penderitaan dan kelahiran dengan penderitaan. Apa yang dimaksud dengan itu? Kelahiran tanpa penderitaan mewakili Sion sebagai seorang ibu, dari mana Tuhan Yesus akan lahir dalam daging, dan ini akan menjadi kelahiran tanpa penderitaan karena dia tidak berdosa. Baik, Kelahiran dengan penderitaan mewakili kelahiran bangsa Israel, dan penderitaan tersebut adalah kesengsaraan besar. Mereka akan dilahirkan kembali, tetapi setelah kesengsaraan yang besar. baik, jadi penderitaan kelahiran adalah penderitaan dari kesengsaraan besar sebelum mereka dilahirkan kembali secara rohani. Ayat 7 telah digenapi di masa lalu tentu saja. Ayat 7 digenapi dalam kelahiran Kristus tanpa penderitaan karena dia adalah kudus dan tidak bersalah. Adalah suatu keharusan bahwa dia lahir tanpa penderitaan. Dalam ayat 16 dan 17, setelah dia berbicara tentang penghiburan sebuah kelompok, dia berbicara tentang penghakiman terhadap kelompok yang lain. Tentang siapa dia berkata, mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Siapa yang dia maksud dengan seseorang di tengah-tengah? Yang di tengah di sini maksudnya nabi palsu yang akan menerima penyembahan orang kafir. Dia akan memimpin penyembahan Dia akan berhala. memimpin penyembahan berhala. Tentu saja dia adalah kebalikan dari siapa yang ada di tengah-tengah sekarang. Kristus. Siapa yang ada di tengah-tengah sekarang? Oke, mengenai pemberontak, di sana akan menjadi penghakiman atas orang-orang yang memberontak, dan anehnya itu terjadi pada masa kerajaan 1000 tahun. Dia berkata dalam ayat 23, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak terhadapku. Disitulah ulat-ulatnya tidak akan mati dan api yang tidak akan padam. Siapa orang yang memberontak, di mana penghakiman akan dilaksanakan, dan bagaimana hal itu akan terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka adalah orang-orang yang tentang mereka dikatakan dalam Mazmur 101, setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik dari kata Tuhan, karena pemerintahan akan dilakukan dengan keadilan dan dengan kebenaran. Oleh kebenaran. Jadi siapapun yang berdosa akan dihakimi pada hari yang sama. Baik, jadi hukuman akan langsung diberikan kepada Hukuman orang yang segera. memberontak hari demi hari. Ya. Baik, Saudara Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang tentang mereka dikatakan dalam Mazmur 66. Mereka adalah orang-orang yang tentang mereka dikatakan dalam Mazmur pasal 66. Baik, Betapa dahsyat segala pekerjaanmu oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu, dan itulah sebabnya pada akhir kerajaan 1000 tahun akan ada banyak orang munafik bahwa iblis akan menampi di kerajaan akhir 1000 tahun. Dan api akan turun dan membakar mereka. terima kasih Saudara Yusuf, Tuhan berkati Tuhan berkati Anda. Anda. Terima kasih Tuhan memberkati Anda. Kita akan melanjutkan studi kita di episode yang akan datang dengan bagian terakhir kitab Yesaya. Pemirsa yang terhormat, kita belajar dalam episode hari ini bahwa ketika Tuhan campur tangan di akhir, dia campur tangan untuk kebaikan umatnya ketika mereka mengalami penderitaan yang merupakan pertobatan untuk masa depan. Bangsa yang menolak Kristus akan melalui api kesengsaraan besar yang seperti kelahiran, dan ketika mereka bertobat dari dosa mereka, menolak Kristus serta menyalibkannya, pada saat itu bangsa ini akan dilahirkan kembali. Sampai jumpa di episode berikutnya yang akan menjadi yang terakhir dalam kitab Yesaya, di mana kita akan meninjau kitab Yesaya jika Tuhan mengizinkan. Semoga Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.